Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali bisa berjumpa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas tentang membangun kebiasaan berdoa. Dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu kebiasaan yang paling berharga dan paling penting dalam hidup kita adalah membangun kebiasaan berdoa. Saya percaya membangun kebiasaan yang baik untuk menunjang, mendukung karir kita itu penting. Saya percaya bahwa membangun kebiasaan seperti olahraga, supaya kita sehat, supaya kita kelihatan bugar dan fresh itu juga sangat penting. Membangun kebiasaan yang baik, supaya kita disukai orang lain itu juga sangat penting. Tetapi yang terpenting adalah membangun kebiasaan kita dalam berdoa. Kenapa? Karena kebiasaan berdoa itu langsung berhubungan, langsung berkaitan, bersekutu dengan Bapa kita yang baik, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kebiasaan kita berdoa akan menentukan apakah kita kuat atau lemah dalam menjalani hidup ini. Saya percaya setiap orang yang suka berdoa, maka dia akan cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan akan memberikan kekuatan, sehingga saya percaya dia akan keluar menjadi pemenang. Bahkan yang luar biasa, saya percaya buat orang yang biasa berdoa, setiap pengalaman-pengalaman rohani, berkat-berkat di sorga, baik berkat-berkat jasmani, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat mukjizat, akan menjadi bagian hidupnya. Saya perhatikan Bapak Ibu, ada banyak orang yang memulai imannya dengan sangat menyala-nyala, dengan memiliki roh doa yang sangat luar biasa. Tetapi lama-lama karena dia nggak membiasakan diri berdoa, akhirnya dia roh doanya mulai padam, akhirnya roh doanya menjadi lemas, akhirnya mulai mundur, dan pada ujungnya suka melakukan hal yang aneh-aneh, suka merugikan orang lain, iya kan, melakukan dosa. Nah, ini terjadi karena memang kalau seseorang sudah mulai malas berdoa, sudah tidak berdoa, maka ini menjadi sebuah kesempatan emas. Kesempatan yang sangat luar biasa buat setan untuk menghancurkan hidup kita. Karena Alkitab bilang setan berjalan keliling mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan setan? Orang yang dapat ditelan setan adalah orang-orang yang sudah gak berdoa dalam hidupnya. Sudah gak bersekutu dengan Bapa di sorga. Sudah tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi luar biasa Daniel, seorang yang masih muda, Alkitab mencatat 3 kali sehari dia berdoa kepada Allahnya. Dia sujud memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan karena dia biasa berdoa, saya lihat terlalu banyak berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup Daniel. Daniel seorang muda, tapi Tuhan kasih karunia hikmat, Tuhan kasih karunia menafsirkan mimpi dalam hidupnya. Tuhan buka rahasia-rahasia yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia, tetapi Daniel bisa mengerjakannya. Bahkan ketika Daniel biasa berdoa, maka Alkitab bilang Daniel mendapatkan promosi dari Tuhan karena doanya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kalaupun hari-hari ini kita punya persoalan yang berat, saya mengerti ada tekanan. Saya mengerti ada tantangan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang tidak kita pahami. Tapi jangan frustasi, jangan stres. Jangan putuskan untuk berhenti berdoa. Tapi justru sebaliknya. Ketika engkau dengar firman ini, engkau buat keputusan, saya harus bangkit kembali berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya, kalau kita masih berdoa, masih ada harapan. Kalau kita masih berdoa, masih ada kekuatan. Karena itu pertanyaan sederhana. Bagaimana membangun kebiasaan berdoa dalam hidup kita? Yang pertama adalah mempercayai ada Allah di sorga yang melihat hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel berdoa bukan karena program rutinitas biasa. Daniel berdoa bukan karena supaya mendapat pujian dari orang. Orang berkata, wah hebat itu Daniel, rajin sekali dia berdoa. Tetapi Daniel berkata sangat jelas, di sorga ada Allah yang membuka rahasia yang tersembunyi. Walaupun Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata.
Walaupun Tuhan tidak kelihatan secara lahiriah, tetapi Daniel percaya betul ada Allah yang melihat. Ketika dia seorang diri berdoa, ketika orang tidak melihat, tapi ada Allah yang melihatnya. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah harus percaya Allah itu ada dan memberi upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam doa-doa kita, saya percaya Tuhan masih akan tetap menyatakan memberikan upah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana membangun kebiasaan berdoa? Yang kedua adalah harus siap membayar harga. Daniel membayar harga dengan cara memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan melalui doanya. Bayangkan 3 kali sehari dia berdoa. Itu bukan doa makan, bos. Iya kan? Seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel itu suka sekali berdoa. Daniel bukan seorang pengangguran. Bahkan waktu kita pelajari, Daniel adalah seorang pejabat, wakil di pemerintahan. Tapi bayangkan, seorang pejabat masih punya waktu 3 kali sehari. Dia kembali ke rumahnya, dia berdoa dan dia bersujud loh. Ada kalanya kita berdoa terlalu sederhana, terlalu sepele. Kita angkat tangan, Tuhan walaupun saya nggak ngomong, Tuhan sudah tahu, amin. Daniel nggak mengenal doa seperti itu. Daniel sangat serius berdoa. Dia memberi waktu yang terbaik. Jangan sampai Bapak Ibu, kita terlalu sibuk mengerjakan perkara-perkara yang dunia, sehingga kita nggak punya kesempatan memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kita. Yesus menegur Marta karena dia terlalu sibuk mengerjakan perkara dunia, nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita punya roh malas. Kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan kita, nak bangun berdoa nak. Tapi karena kita punya roh malas, kita tidur, kita ngantuk, kita ngorok. Sehingga kita lupa melipat tangan kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan kita jadi orang yang siap membayar harga untuk berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana membangun kebiasaan berdoa dalam hidup kita. Jadikanlah doa untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya Bapak Ibu, kita merasa terlalu hebat, kita merasa terlalu pintar, sehingga kita menjadi sombong. Sehingga dalam setiap keputusan, dalam setiap rencana yang kita buat, kita nggak perlu lagi bertanya sama Tuhan, karena kita pikir apapun bisa saya ambil sendiri. Iya kan? Padahal kita ini manusia yang terbatas. Banyak hal yang masih rahasia dalam hidup ini yang kita nggak bisa pahami. Tetapi Daniel luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan bukan sekedar untuk memaksakan keinginannya, bukan sekedar minta-minta kebutuhannya kepada Tuhan, tapi dia selalu berdoa untuk meminta Tuhan membukakan setiap rahasia yang terjadi di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang memaksa-maksa Tuhan, bahkan mengancam Tuhan dalam doa-doa kita. Sehingga kita berkata, kalau Tuhan gak tolong saya, awas saya gak mau berdoa lagi. Jangan orang sombong menjadi orang sombong. Karena bukan Tuhan yang butuh kita berdoa, kitalah yang membutuhkan jawaban doa dari Tuhan. Itu sebabnya hanya orang-orang yang rendah hati, yang merasa hidup ini terlalu berbahaya, yang merasa hidup ini terlalu sulit kalau dijalani sendiri. Kalau kita rendah hati, berkata saya tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa Tuhan, saya percaya kita akan tetap berdoa kepada Tuhan. Doa saya, Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia membangun kebiasaan berdoa sampai kita menang bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.